Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mempelajari klasifikasi makhluk hidup bagian pertama, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham? Apakah kalian ada kendala dalam belajar tentang klasifikasi makhluk hidup? Baiklah anak-anak, semoga semuanya lancar-lancar. Nah, ini adalah bagian yang kedua dari bab yang kedua tentang keanekaragaman makhluk hidup, yaitu kita melanjutkan tentang pengklasifikasian makhluk hidup yang kemarin sudah saya jelaskan bagaimana tentang 5 kingdom yang kita pelajari. Ya, baiklah kita mulai saja pembelajaran kali ini. Mohon anak-anak memperhatikan apa yang Gusti jelaskan, dan seperti biasa jika kita ada kesulitan maka anak-anak bisa menanyakan. Baiklah, kita mulai dulu pembelajaran kali ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini adalah tentang perkembangan dari penjelasan yang kemarin ya. Ini adalah tentang kemarin klasifikasi makhluk hidup. Ya, saya ulangi sebentar bahwa ini peta konsepnya kemarin. Nah, ini yang akan kita pelajari sekarang, yaitu Kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Ya, ini yang akan kita pelajari. Ini kemarin kita sudah mempelajari ini. Sekarang kita lanjutkan dengan bab yang selanjutnya ya. Perhatikan. Ya, ini kemarin sudah saya tidak akan mengulangi kembali. Saya kira kalian sudah bisa ya. Ya, ini tentang perkembangan sistem klasifikasi. Yang pertama yang kita pelajari adalah Kingdom Monera. Anggota Kingdom Monera adalah makhluk hidup bersel satu, uniseluler, yang tidak memiliki membran sel atau membran inti atau prokariotik. Pada umumnya organisme ini berkembang biak dengan cara membelah diri. Anggota Kingdom Monera meliputi bakteri dan ganggang biru. Saya ulangi. Kingdom yang pertama yaitu Monera, makhluk hidup bersel satu atau uniseluler, tidak memiliki membran inti atau prokariotik. Berkembang biak dengan cara membelah diri. Nah, ini adalah struktur dari cyanobacteria ya, yang termasuk ke dalam Kingdom Monera. Yang kedua, Kingdom Protista. Protista memiliki membran inti eukariotik. Kalau tadi Monera tidak memiliki membran inti atau prokariotik. Kalau memiliki eukariotik, bersel tunggal dan multiseluler. Protista dibedakan menjadi protista mirip hewan atau protozoa, protista mirip tumbuhan alga atau ganggang, dan protista mirip jamur. Ini adalah macam-macam dari protozoa. Yang pertama yaitu amuba, kemudian euglena, kemudian paramecium. Ini merupakan Kingdom Protista. Perkembangan sistem klasifikasi yang ketiga yaitu Kingdom Fungi atau jamur. Anggota fungi adalah berbagai macam jamur.
Fungi memiliki membran inti, dinding sel terbuat dari zat kitin, tidak memiliki kloroplast sehingga tidak dapat berfotosintesis. Jadi jamur ini tidak memiliki kloroplast sehingga tidak bisa berfotosintesis. Ada yang uniseluler atau satu sel maupun multiseluler. Tubuh jamur tersusun atas benang-benang yang disebut hifa. Jadi benang-benang yang disebut hifa, kumpulan hifa disebut miselium. Tubuh jamur disebut talus. Jamur hidup sebagai saprofit atau parasit dan berkembang biak dengan spora. Simbiosis mutualisme antara jamur dan ganggang membentuk lumut kerak atau lichenes. Lumut kerak disebut tumbuhan perintis sebab dapat hidup di tempat makhluk hidup lain yang tidak bisa hidup. Contohnya Usnea sp. Nah, ini adalah gambar dari jamur. Yang selanjutnya Kingdom Plantae ya, yaitu lumut. Memiliki akar, batang, dan daun yang bukan sejati dan belum memiliki berkas pembuluh. Memiliki akar, batang, dan daun yang bukan sejati dan belum memiliki berkas pembuluh. Akar lumut disebut rhizoid yang berfungsi menempelkan tubuh lumut pada substrat dan hidup di tempat yang lembab. Berkembang biak dengan kawin dan tidak kawin yang disebut pergiliran keturunan atau metagenesis. Ini adalah contoh tumbuhan lumut Anthoceras. Ini tumbuhan lumut Marsantia. Ya, ini adalah Kingdom Plantae yang pertama yaitu lumut. Kingdom Plantae yang kedua yaitu tumbuhan paku. Cirinya memiliki akar, batang, dan daun sejati. Ini bedanya sama lumut tadi. Ini sudah punya tumbuhan, dia sudah punya daun sejati serta memiliki berkas pembuluh. Pada daun dewasa terdapat bulatan berwarna coklat yang disebut sorus. Sorus merupakan kumpulan kotak spora yang dibungkus indusium. Perkembangbiakan secara kawin dan tak kawin disebut pergiliran keturunan. Ini adalah tumbuhan paku silatum dan ini tumbuhan paku adiantum. Saya kira kalian sudah pernah melihat tanaman ini anak-anak ya. Ya, dari Kingdom Plantae yang selanjutnya tumbuhan biji. Ya, tumbuhan biji memiliki akar, batang, dan daun sejati serta memiliki berkas pembuluh menghasilkan biji yang digunakan sebagai alat perkembangbiakan. Karena dia menghasilkan biji maka disebut tumbuhan biji. Berdasarkan letak bijinya, tumbuhan biji dibedakan menjadi dua. Tumbuhan biji terbuka gimnosperma dan tumbuhan biji tertutup angiosperma. Tumbuhan biji terbuka atau gimnosperma, letak bakal biji tidak terlindungi oleh daun buah tetapi menempel pada daun buah. Pohon berakar tunggang, daun berbentuk seperti jarum kecil tebal atau tipis lebar. Alat kelamin jantan dan kelamin betina disebut strobilus yang mengandung sporangium. Pada tumbuhan biji tertutup, alat perkembangbiakan berupa bunga, akar batang, dan daun sudah dapat dibedakan dengan jelas. Susunan tulang daun menyirip, menjari, atau sejajar. Bakal biji terlindungi di dalam daun buah. Mengalami pembuahan ganda. Kingdom yang kelima, Animalia. Yang pertama yaitu invertebrata. Ada dua yaitu invertebrata dan vertebrata. Invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Tidak punya tulang belakang. Filum invertebrata ada beberapa. Porifera, contohnya hewan spons, Coelenterata, Platyhelminthes, Nematoda, Annelida, Arthropoda,
Echinodermata, dan moluska. Ini adalah contoh hewan yang berfilum invertebrata. Ini adalah tugas kalian dikerjakan di buku paket. Yang kedua, vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, terdiri atas Pisces, amfibia, reptilia, aves, dan mamalia. Pisces atau kelompok ikan, amfibia kelompok kata, reptilia buaya, aves kelompok burung, mamalia kelompok hewan menyusui. Nah, ini tugas kalian mengerjakan buku IPA terpadu latihan pada halaman 74. Jadi ini tentang vertebrata. Ya. Jadi demikian tadi tentang 5 kingdom yang sudah kita pelajari pada materi ini. Ya, yang pertama tadi ada Monera, kemudian Protista, ya, kemudian Plantae, kemudian ada Animalia, ya. Kemudian kalau kita perhatikan maka dari beberapa tadi punya ciri tersendiri. Ya, mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Nanti pada tugas tadi tolong dikerjakan, ya, pada halaman 73 dan 74. Silakan kalian kerjakan, kemudian dikirim ke Bu Sri melalui Google Classroom. Demikian tadi, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.